أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membahas dua ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ayat yang ketiga ya, kalla saufa ta'lamun. Kalla itu artinya jangan begitu. Saufa nanti. Ya, jangan begitu nanti. Ta'lamun, tanya itu engkau, engkaunya itu ke at-takasur. Ya, yang orang yang memperbanyak-banyak harta. Ta'lamun, nanti kamu mengetahuinya. Summa itu kemudian ya. Kalau sekali mencalik kuburan tak jo, kemudian ya kan, ulang balik. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Saufa, nanti. Ta'lamun, ya. Kemudian yang ketiga, kalla, jangan begitu. Lau ta'lamun, kalau nanti jika ya, ta'lamun, engkau mengetahuinya, ilmal yakin, dengan ilmu yakin, dengan ilmu. Kita lihat di sini. Pertama, Bapak Ibu, hubungan antara hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kubur. Tapi di sini masuk kubur. Kalla, jangan tunggu dulu masuk kubur baru kamu paham. Jangan tunggu dulu sudah mati baru mengerti. Jangan tunggu dulu ya kamu tinggalkan dunia ini baru kamu yakin. Ya, yang punya harta lah mati wak baru wak paham. Ya kan, dia ndak ada gunanya ambo kumpul-kumpul harta, memperbanyak-banyak harta, menghitung-hitung harta. Ya kan, berlomba-lomba dengan harta, berlomba-lomba dengan anak, berlomba-lomba dengan jabatan. Lain tak ada gunanya, apalagi lomba makan kerupuk. Ya kan, lomba pacu karuang, apa lain? Lomba perang bantah, lomba pajek pinang. Sedangkan lain harato, lain tak ada manfaat. Gara-gara manjat pinang tidak ada asar, tidak ada maghrib. Kalau lay berhasil dapat hadiah. Namparahnya menonton. Orang yang menonton tidak lo sholat asar, tidak lo sholat maghrib, ya kan? Itu lebih parah lah itu, ya kan? Kalau dunianya saja sudah seperti itu, apalagi akhirat. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Kalla,
Jangan begitu. Maksud jangan begitu itu, jangan tunggu dulu kuburan, jangan tunggu dulu mati, jangan tunggu dulu kamu meninggalkan hartamu baru kamu sadar. Kalaulah mati baru sadar, walaupun sampai ke ainal yakin, tidak ada gunanya lagi. Ya kan? Itu yang diinginkan sebenarnya. Jangan tunggu sampai dikubur. Kalau sudah dikubur baru paham, iyo sebenarnya. Tapi apa lagi? Itu yang disebut dengan kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui apa akibatnya, kerugiannya. Ya, orang yang lalai di dunia ini gara-gara harta, jabatan, anak, tidak dipersiapkannya kehidupannya di akhirat yang dimulai dari kuburan. Berarti yang dimaksud di situ, jangan kamu begitu, nanti kamu menyesal. Jangan kamu begitu, nanti kamu akan mengetahui akibatnya itu pasti, bahayanya itu pasti, kehinaan itu pasti. Tapi kapan pastinya? Besok. Kalau sekarang carito, ya kan? Maka bagi orang-orang yang masih ijwa-ijwa, tali-tali, bisua-bisua, kini-kini, tidak terkonek dia kepada Allah. Nanti setelah dia masuk kubur baru terkonek. Ya kan? Jadi kalimat kalla itu peringatan, jangan begitu. Nanti kamu mengetahui akibatnya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, keyakinan ketika di alam kubur itu, keyakinan di padang mahsyar itu kita bawa ke dunia sekarang. Ya kan? Sehingga hari ini kita mempersiapkan bekal yang terbaik. Kalaulah sampai di kuburan, kalaupun ada orang yang mengantar, pasti dia kepulang. Ya tak? Ada harta yang antarnya, ada dengan mobil ambulan, ada yang Pajero, ada yang Alphard, ada yang Fortuner, ada yang Accord, ada apa lagi? Ambo mereknya apa? Ambo sedo tu mabu. Tidak ada punya orang nak. Tapi pasti dia kembali, Bu. Ambo pernah memperhatikan tuh ketek-ketek. Mantan orang meninggal tuh ada mambo lapiak, Bu. Dalam lapiak itu ada penukui. Itu dia orang dulu. Penukui, makanan. Beguluang lapiak itu. Ya kan? Ada gunanya lapiak pandan itu. Kalau dulu kan mayat itu diletakkan di atas lapiak pandan itu kan. Waktu mangapani, beko lah sudah itu dikapani, dimasukkan ke dalam gerando, lapiak itu beguluang, bawa ke kuburan tu, Bu. Ya, lenyo tinggal di kuburan. Yalah. Apa salah tinggal saja di kuburan tu kan? Matawu kota dagaknya duduk-duduk beko kan. Barana lah kalagonya lapiak tu. Itu kita pikir ya, Bu. Jangankan harta, mobil, segala macam yang akan ditinggalkan, lapiak pandan itu saja, yang balinya mungkin 20.000, setelah itu ya. Ya nak, dibawa je pulang. Tak ditinggal. Itu memang tak ada yang kita bawa. Nah, keyakinan itu kan muncul sebenarnya di situ. Maka itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Setelah sampai ke kuburan tu nampak dia awak. Tu harta awak tinggal-tinggalan tadi tu. Itu je tu. Itu makanya 3 kali Allah mengingatkan jangan begitu. Orang-orang kafir linknya tak ada kepada Allah. Linknya tak ada kepada akhirat. Yang penting dunia. Ya kan? Mereka tidak percaya yang tak bisa dibuktikan. Kan awak kau ceritanya Bapak Ibu. Entah you ada akhirat kau nak kan ceritanya. Ya, hari ini cerita, tapi besok fakta. Kalau hari ini yang fakta itu dunia, yang besok fakta itu akhirat.
dunia tinggal cerita, ya kan? Maka itu bagi orang yang kafir, orang-orang yang kufur, tidak peduli dia, ya kan? Tidak peduli dia mempersiapkan bekalnya itu. Maka itu sebenarnya yang berlomba-lomba untuk dunia itu, sehingga mereka tinggalkan ibadah yang terbaik mereka, itu bukanlah tipenya orang beriman. Kalau orang yang beriman itu, bagi mereka itu ada Allah, ada Rasul, ada Al-Quran, ada iman, ada ilmu dari Allah, ada linknya ke akhirat, terutama sekali linknya itu ke surga. Maka itu Al-Quran, ayat ini khususnya menghubungkan antara kita dengan alam akhirat. Kalau ada yang terlalaikan umpamanya gara-gara harta, jabatan, berlomba-lomba, berwah-wah, kan itu ya, al-hakum. Ini kan al-hakum, al-hakumut takasur. Nah, gitu ya. Nah, ayat ini, Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabbur ini, menghubungkan kita dengan akhirat, menghubungkan kita dengan kehidupan di alam kubur itu, alam kedepannya. Itulah sebenarnya penghubung, ya kan, antara ilmu, akal dan iman. Al-Quran ku menghubungkan. Kalau tidak ada Al-Quran, siapa akan menghubungi awak ke akhirat? Dikecela Ustaz kalau pernah lo ke akhirat leh. Kan ditanya lo orang mencalik kanan sudah, kan gitu kan? Alun-ado leh sajak nan pai sampai kini, alun-ado nan pulang leh. Kalau lado pulang kan wak tanya, yo le ado akhirat tu itu. Iya, bisa wak ambil pengalamannya. Tapi kalau ado lah tu. Ambo yakin Pak, akhirat ku jauh lah. Bukti jauh tu nan pai lo lado nan pulang sampai kini lah. Sejauh-jauh Papua, ado je orang nan pulang. Sejauh-jauh Amerika, ado je nan pulang. Tapi nan pai kok kadang mendadak gitu, mudo pai, tu pai, sudah galak-galak kini besok pai, ya kan? Walaupun itu biasa ya, tapi kalau kini pai besoknya galak-galak, itu baru nak luar biasa. Jadi Al-Quran khusus ayat ini menjadi penghubung bagi kita, mengingatkan bahwa ada kehidupan setelah di dunia. Ketika engkau berwah-wah, berlomba-lomba, berkejar-kejaran terhadap dunia ini, ada yang akan menunggumu, yaitu alam kubur. Ada yang akan menunggumu, yaitu akhirat. Ada yang akan meminta pertanggungjawabanmu, ya kan? Yaitu Allah. Maka itu menurut Al-Imam Al-Ghazali, ilmu itu fardu ain. Masing-masing kita itu wajib, khususnya mencari ilmu bagi selamat awak di akhirat. Kalau ilmu dunia Pak, tidak sadonya awak wajib ya. Tentang ahli ekonomi, ahli fisika, ahli kedokteran, ahli hukum, tidak wajib kita semuanya, ya kan? Tapi caronyo beribadah yang benar, caronyo puasa yang benar, solat yang benar, ya kan? Berzakat yang benar, ya kan? Haji yang benar, umroh yang benar, tu masing-masing awak wajib belajar. Ibu tak wajib belajar tentang ilmu hukum kecuali ibu sarjana hukum, ya kan? Ustaz-ustaz tidak wajib belajar tentang ilmu ekonomi, tidak wajib belajar tentang ilmu kesehatan. Kalau dia dokter, dia wajib belajar tentang ilmu kesehatan. Kalau tidak malpraktek dia. Tapi untuk keselamat di akhirat itu masing-masing kita wajib belajarnya. Maka itu fardu bagi kita, ya kan? Kalau tidak tahu jalan ke akhirat, aku berdosa atau tidak, ya kan? Itu bagian kita masing-masing, ya kan? Maka itu supaya tahu kau dosa atau tidak, kau bisa selamat, itu fardu ain kata Imam Al-Ghazali, ya kan? Jika tidak ada maka dosa semua, jika ada satu selamat semua, itu fardu kifayah namanya itu. Kalau memandikan jenazah, ya kan? Ya do kat seorang yang pandai, ya kan? Lah tu. Tapi kalau untuk solat tidak bisa lah pandai seorang lah kita ikut saja lain.
Ya kan, Allahu Akbar, free memory. Allahu Akbar. Selanjutnya, apa itu nama itu? Dan seterusnya. Itu jadi lain. Ya kan? Waalaikumsalam. Imamnya lah ada umpamanya, lah bisa. Ya. Menunggu ibu-ibu selai kau juga. Ya tak? Ni ibu, yang dakik mana di komplek awak kau? Ya kan? Ya, Sungai Sapi. Ya kan? Kalau selama kau jauh dari ustaz, acuk bahasa Lubuk. Kini lah dakik je ustaz, payah bahasa Lubuk. Ya. Alhamdulillah, mantap. Siap, ya. Mudah-mudahan nanti silaturahim jalan, ya. Baik. Jadi untuk masing-masing kita selamat di akhirat itu, ya kan? Maka harus kita pahami ilmunya. Nah, satu di antaranya adalah kalla saufa ta'lamun, ilmu. Ya kan? Jangan begitu. Nanti kamu akan berilmu, kamu bertahu. Tapi kalaulah berilmu kat situ, iyo tu kan mangalai. Pas wak masuk ke dalam kubur tu ya kan? Tu kan mangalai kita. Coba buka surat Al-Munafikun ibu-ibu. Ya, ayat yang ke-10. Suratnya surat yang ke-63. Surat yang ke-63. Ibu ada Al-Quran situ kan, Ibu? Ada, habis. Oh, ini banyak di depan. Lani mana kalau bisa? Ayat yang ke-10. Kalau sampai kubur kan lah mati waktu. Kalau di dalam kubur awak lah mati. Ya kan? Di akhirat nanti alam sudah berbeda. Kini menjalankan mati saja, le paham awak. Apa ayatnya? Sudah ketemu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Gunakanlah hartamu, rezekimu, manfaatkanlah untuk kebaikan, untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk amalmu. Keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Ya kan? Bapak perlu berikan wasiat sebelum datang kematian. Ketika datang kematian, berarti ini belum datang, belum mati nih, Ibu. Ya. Dia masih, kalau datang kematian itu dia masih, berarti ini sakaratul maut. Sakarat. Sakarat itu sukara. Apa itu sukara? Mabuk. Ketika antara sadar jo indak, itu namanya sakarat. Kalau di dalam Al-Quran itu, ya kan, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sakaratul maut. Berarti orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu antara sadar jo indak. Masih bisa aja nyotakana jo haratonyo. Coba yang Ibu tuh. Baitu bana hebat penyesalannya. Dalam keadaan sadar ndak sadar tuh ndak udahan takana Ibu tuh. Ndak anaknya takana do. Ndak istrinya takana do. Dalam keadaan sakara. Dalam keadaan ndak sadar tuh antara dunia atau mati hidup tuh. Nantakana dinyo haratonyo, nantakana dinyo amal-amal soleh yang dia tinggalkan.
antara orang-orang pingsan, antara sadar tidak sadar, itu natakan dia. Itu tandonyo penyesalannya luar biasa. Mangabo tinggahan harto bokwa, mangabo tinggahan unjin apa namanya? Unjin. Uncang. Iya kan? Kalau ada di bawah bantal di bawah bantal dulu kan orang bawa bantal nak. Kepala risiko ada, ya Allah, mangabo tinggahan pikiran risiko gitu. Coba bayangkan, itu tandanya penyesalan yang luar biasa. Dia tidak menyesal meninggalkan keluarganya. Nah, dulu bayangnya ya Allah, tundalah kematian sebentar, biar urus anakmu sebentar dulu, biar urus binimu dulu, biar urus udahmu dulu, tidak ada. Biar urus kemenakanmu dulu, dah itu dah. Ya Allah, tunda kematianku sebentar, ambo urus aratu ambo sebentar. Untuk itu, untuk mengambil sadonya lalu ambo serahkan. Untuk menyerahkan itu saja, tidak ada tundanya dah. Ya Allah, selama kau ambo tidak mempersiapkan amal soleh, kini ambo kau mati lah, tolong ya Allah. Dalam keadaan sadar tidak sadar tuh, yang mabuk tadi bahasanya kan, sakaratul maut. Takkan ada ya Allah, tunda kematian ambo, ambo kau beramal soleh. Coba lihat ayat asal-walihnya, apa jawaban Allah? Walai yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Itulah yang dikatakan tadi, kalla summa kalla kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Maksudnya itu apa? Jangan lalai jualai, jangan sibuk je di aratolai, jangan sibuk je di dunia kolai. Kalau hari lah sanjo tu masih lumayan tu mabu, hari lah sanjo. Tapi kalau naga karis kita lah bawon tanah, ya dah digaik ko le bawon tanah, iku je di kerajuan je le, atu nan karis tu. Kalau yang lembutnya apa? Hari lah sanju, hari lah patang, ya nak? Matahari lah condong. Banyak kata-kata hikmah, tapi banyak juga orang yang tidak mau, tidak paham. Itu makanya sampai 3 kali. Jadi Al-Quran untuk menghubungkan kita ke situ, ya kan? Nah, sementara waktu investasi yang bisa ini lagi Apa investasi kita yang bisa ke akhirat? Iza mata insan anqata amalu ila min salasin. Sedekah. Nah, sedekah. Berarti harta tadi itu. Ya kan? Untung saja ibu belajar tentang waris baru paham kan? Dia nak tentang waris, kalau tidak diwasiatkan lapih sedonya tu. Berarti untuk ahli waris sedonya lah. Tapi kalau liado diwasiatkan, kau dapat je lah seketik. Ya kan? Walaupun nilai wasiat harta itu tidak akan banyak dibandingkan ketika sekarang. Kalau meninggal nanti tolong harta umur 10 juta masukkan ke pondok tadabbur. Kini waktu hidup 1 juta, mana lebih tinggi? Waktu hidup 1 juta, waktu lama meninggal 10 juta, mana yang tinggi? Paling banyak mah hartanya. Dia waktu meninggal lah banyak hartanya kan? 10 juta mah. Tapi waktunya lama meninggal, harta tak bisa memanfaatkan. Tak bisa memanfaatkan. Kalau kini walaupun 1 juta, nyo masih bisa bermanfaat. Artinya baparangnya jo batinnya kanyo sedekahan atau kanyo pakai. Ya kan? Kanyo wakafkan, kanyo infakkan atau indah. Tapi kalau besok lama meninggal apa jo lai? Dari nyo sendiri
Tidak bisa lah memakai, baru diagiannya ke orang, ya kan? Tapi masih lumayan lah ya doyo wasiat, karena, ya kan? Nah itu parahnya tuh bapak ibu-ibu, ya kan? Nah punya anak yang soleh, berarti doanya, ya kan? Nah kalau bisa hari ini bermanfaat harta itu, dunia ini bermanfaat untuk kita. Maka itu memang tidak sama, Bu. Maka apa berkali-kali dikatakan di situ? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, kalla lau. Kan itu kan summa kalla 3 kali itu. Karena memang kalau orang yang paham dengan orang yang tidak paham, dia tidak sama. Ya, tidak sama. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Makanya 3 kali diulang di situ. Jangan begitu, kamu nanti tahu. Besok kita tahu dengan sekarang kita tahu itu berbeda. Iyo kiranya mah harap tu kau tidak ada manfaatnya. Itu haju gunanya lagi. Ya kan? Iyo kiranya mah yang berlomba-lombahan selama kau tidak ada lagi. Itu haju gunanya lain. Nah itu maksudnya. Makanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Berapa kali diulang di situ? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun. 3 kali loh Allah mengatakan berilmulah, berilmulah, berilmulah. Apa maksudnya itu? Ikut dunia, ikut akhirat, ikut pasti. Kau yang kau tinggalkan ini tidak ada apa-apanya. Yang kau kejar-kejar ini tidak ada apa-apanya. Maka itu berilmu, berilmu, berilmu. Ya kan? Nah, itu yang diinginkan sebenarnya. Makanya orang yang meninggikan orang-orang beriman dan orang yang berilmu, nah, kita itu yang ditinggikan. Allah meninggikan. Ya kan? Bisa kalau tidak ada ilmu sama dengan orang yang buta gitu ya, buta terutama sekali untuk akhirat. Nah sekarang kita lihat sedikit Bapak Ibu untuk berilmunya dulu, ilmu mengenal Allah, ya kan? Ma'rifatullah, nah, itu ya awal. Jadi awalnya itu memang ma'rifatullah. Banyak orang nggak kenal dengan Allah. Ambo bamanu-manuang lah tu mah Bapak Ibu. Betul Buya Gus Rizal di sini menyampaikan pengajian semarak-semarak, tapi maksiat semarak juga dimalahkan naiknya. Ya kan? Apakah pengajian kita, ya kan? Ya kalau ambo cari yang ikut pengajian orang-orang taat saja. Ya nak, nak cari calon masuk surga sih Pak ambo cari. Cari wajah ke. InsyaAllah, ya tak? Ya kan? Yang mau buat maksiat kan dakwah di siku dah. Di siku malah ada orang buat maksiat kan? Tapi rahasianya sebenarnya kenapa 13 tahun diperkenalkan tentang Allah? Ya. Saya sudah mengkonsep Bapak Ibu-ibu, ilmu ma'rifatullah itu akan dimulai nanti kajiannya di lantai 1. Kalau udah sudah siap. Nanti ada ilmu ma'rifatullah, itu akan kita bahas di situ, ya kan? Ternyata tidak bisa orang membedakan antara Allah Al-Alim, ya, Al-Alim apa artinya? Maha berilmu, As-Sami' mendengar, ya kan? Al-Basir. Nah, kalau itu ilmu akidah. Tapi memasukkan rasa bahwa Allah itu Maha mendengar, masuk rasa itu ke dalam diri kita. Dia menegur nanti itu, ditegurnya pembicaraan kita. Ya, pembicaraan kita ini akan ditegurnya. Salah saya seketiknya langsung badannya dalam sekali. Ini ada Allah loh yang mendengarkan. Nah, itu nanti ada itu kajiannya itu ma'rifatullah, tapi nanti akan ada zuknya, ya kan? Sekarang ini kan banyak orang
berdebat-debat, aina Allah? Allah itu di mana? Coba lihat di YouTube itu. Berdebat-debat, tapi sama. Ada yang mengatakan Allah itu di langit, Allah itu di ars. Ada tak pernah dengar tuh? Iya kan? Ars, langit itu makhluk atau tidak? Makhluk. Siapa yang menciptakan? Sebelum itu diciptakan, Allah di mana? Tapi ars itu diciptakan. Sebelum ars diciptakan, ujung-ujungnya wallahu a'lam, itu jadi Allah kok di wallahu a'lam jadinya. Ya kan, itu makanya tidak perlu diperdebat-debatkan. Kita ini makhluk kecil lemah membicarakan tentang Allah. Beko jangan seperti gajah dicalik orang butuh. Orang butuh serobot dia nyota lingo kan pacik-paciknya. Gajah aku menurut kalian cek tipis kambang keceknya lingo dia kecek dengan seorang lain kalau nya paciknya bila lainnya. Gajah aku nalasonya cek panjang babelo ada lubang di mukonya cek itu yang reseknya. Iya kan, nanti resek jo badannya. Kita ini tidak ada hak sebenarnya membicarakan tentang Allah. Apalagi pertanyaannya di mana Allah. Kalau di mana Allah pasti jawabannya tempat. Padahal Allah tidak bertempat. Tidak selesai itu dong. Maka itu tafakkaru fil halqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang Allah. Kini awak mengenal Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah yang akan meminta. Nanti akan sampai ujungnya summa latus alunna yauma izin anin naim. Semua itu akan dipertuntut oleh Allah. Maka yang penting awak mengenal Allah itu. Ya kan? Tidak mensyirikatkan Allah. Nanti ada kalimat rububiyah, uluhiyah, asma wal sifat. Ya kan? Yang kedua maktifartur rasul. Mengenal tentang Rasul. Ya kan? Bagaimana Rasulullah hidup? Saya membaca betul ibu-ibu, nanti coba membaca bagaimana kehidupan Fatimah. Apa gelarnya? Az-Zahra. Az-Zahra itu cahaya, kembang bercahaya seperti bunga. Padahal miskin, betul miskin. Fatimah itu miskin sekali. Menggiling gandum sendiri, rumah tangga sendiri, kadang-kadang melatuh-latuh tangannya. Anak Nabi Fatimah Az-Zahra. Saya baca menangis saya. Membaca itu ada nanti tulisan saya itu di situ. Ya Allah begini Fatimah. Siapa yang lebih kurang 6 bulan lah itu yang menghibur ya, beliau terlalu sedih dengan Rasulullah meninggal, tapi sudah dihibur Rasulullah. Keluarga Nabi yang pertama meninggal setelah Rasulullah adalah engkau wahai Fatimah. Itu yang membuatnya gembira. Lebih kurang 6 bulan. Ya, setelah Nabi wafat, Fatimah beliau meninggal. Miskin, Bu. Tidak punya apa-apa di rumah. Ya kan? Sampai lalatih. Ada pernah dengar cerita enggak? Ada tawanan perang bisa diangkat menjadi pembantu. Karena lelah bana Fatimah ko jo Ali bakarajo takana dia Nabi ado tawanan perang, mintalah kalau bisa membantu-bantulah karajo di rumah. Ya kan? Datang ke Nabi minta pembantu itu supaya dipekerjakan di rumah Fatimah untuk membantu beliau bekerja. Apa kata Rasulullah? Ya kan? Apa Nabi serahkan pembantunya? Tidak.
Justru yang diajarkan apa? Membaca kalimat Subhanallah 33 kali kan. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu yang diajarkan. Jadi kalau selelah-lelahnya bapak-bapak, ibu-ibu, bakarajo, malam itu jangan cari tukang urui. Panik-panik badannya, abad berzikir lah. Ya kan? Coba bayangkan yang merasai, Bu, merasai. Tak sama je anak pejabat kini dah. Dia nak pejabat kini mewah. Ha? Ya kan? Begitu. Ya kan? Nah, nanti bapak-bapak ibu baru orang tahu. Itulah perlu ilmu. Ya kan? Ilmu. Yang awak itu persiapan itu sebenarnya bagaimana cara beruduk, bagaimana sholat, bagaimana puasa, tahu halal jo haram, ya kan? Manyo hadas, manyo najis, bahas zakat, bahas haji, itu kan ilmu syariat. Ya kan? Iko yang harus diperdalam. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah, mulai masuk kepada kubur. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, itu kira-kira bahan kita ya. Surah At-Takasur. Oke.